Kesadaran saya bisa bertumbuh dan melampaui itu semua, melampaui force masuk ke ranah power. Nah jadi kalau kita nggak kenal diri kita sendiri, kita nggak sadar level kesadaran kita sendiri, kita nggak tidak tanda kutip itu mengkonfirmasi posisionalitas kita di level kesadaran yang mana, yang ada adalah kita akan diatur oleh di luar diri. Baik Kohen, dalam perspektif kesadaran kok, kita sering mengalami sebuah fenomena di mana kata-katanya itu tidak sama dengan senyatanya gitu. Ketika kata-katanya tidak sama dengan senyatanya gitu, kita sering dikhianati, ditipu sama orang dan lain sebagainya gitu. Itu kan bagi sebagian besar orang bisa menjadi sebuah penderitaan kok. Ya. Bagaimana mengolah penderitaan itu menjadi kesuksesan, menjadi sebuah pencapaian yang diidealkan dan dicita-citakan. Itu bagaimana tips dan triknya kok? Ya pasti kunci pertama adalah penerimaan atas realita, Mas. Oke. Jadi sering saya jabarkan kalau penderitaan itu adalah selisih antara realita dengan keinginan. Oke. Kadang kita tuh berkeinginan orang pada saat kita berbuat baik, orang lain juga berbuat baik kepada kita gitu. Itu kan udah jadi keinginan ya. Tetapi begitu realitanya, kita susah, mereka nggak ada. Yang ada adalah selisih antara realita dan keinginan itu, jadinya penderitaan. Nah jadi tips paling mujarab itu sebenarnya adalah penerimaan atas realita. Penerimaan atas realita. Itu kunci pentingnya, Mas. Karena pada saat kita bisa belajar untuk penerimaan terhadap realita yang netral itu, kita sedang berkomunikasi loh dengan yang menentukan realita itu terjadi. Kan realita terjadi itu kan sesuai kehendaknya kan? Ya kan, sesuai. Iya. Artinya ya, dari realita itu ada makna yang tersirat di belakang itu. Nah, akal itu dibutuhkan, dipakai untuk menemukan pesannya apa sih gitu loh buat saya. Mungkin pada saat kita menderita karena kita fokus ke keinginan, realita yang dihadirkan itu udahlah Hen, kamu itu ya fokus aja ke diri sendiri, kurangi keinginanmu gitu loh, sehingga realita yang dihadirkan itu sebenarnya memberi pesan. Kalau kita lain kali ya udah nggak usah berkeinginan terlalu banyak. Gitu. Karena kalau keinginannya makin banyak, makin susah kecapai, makin menderita kita, Mas. Iya. Pada saat katanya tidak sesuai dengan nyatanya, misalnya kayak dia hari ini katanya mau transfer aku loh, janji hari ini loh, tapi diingkari lagi gitu. Berarti dalam perspektif kesadaran kita melihat nih diri kita yang sebenarnya menolak kejadian itu kita amati. Oh, dia lagi nggak enak. Kita itu namanya kita sadari gitu ya. Jadi dia lagi nggak enak nih gara-gara hari ini juga belum ditransfer gitu. Nah, bagaimana kemudian membiasakan pada situasi itu kita stay di situ, itu terus kemudian endingnya itu bisa bagus tuh bagaimana? Logikanya bagaimana kok? Ya, berarti kita bicara soal hasil ya. Yang harus disadari adalah hasil itu udah bukan ranah manusia. Oke. Ya. Jadi setelah kita melatih untuk penerimaan atas realita, ya, baru kita bisa prosesnya berserah, Mas. Ya. Tetapi berserah itu bukan soal kita tidak melakukan apa-apa. Ya. Berserah itu kalau dari pengalaman saya itu seperti diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu sebelum saya berserah. Begitu penerimaan, di sini ada ruang nih untuk saya melakukan yang terbaik. Setelah saya melakukan yang terbaik, barulah akhirnya ketemu yang batas soal hasil itu. Nah di situ berserah. Kenapa? Karena soal hasil udah bukan ranah kita.
bukan ranah saya gitu. Oke. Nah kalau kita masih ngotot soal hasil itu, yang terjadi adalah keinginan lagi. Begitu tidak sesuai, yang terjadi adalah penderitaan lagi. Dan itu akan diulang-ulang tanpa kita menyadari kalau semua itu sudah ada yang namanya itu aturan mainnya. Iya. Itu. Oke. Clear kan? Hasil itu bukan ranah kita sebenarnya. Iya, betul. Tapi kenapa kita tuh masih ngotot gitu loh. Tetapi bukan saya bilang kita ini hanya pasrah, tidak melakukan apa-apa. Tapi kita diberikan ruang dan waktu. So, monggo, do your best pokoknya. Ya, tapi begitu udah do your best, selain yang hasil bisa ya, oke. Nah, disitulah hubungan partisipatif itu adil, Mas. Antara hamba dengan sang pencipta. Tapi di sini ada garis jelas di sini soal hasil. Minimal ketika mengalami kejadian yang nggak enak itu, yang dalam harus diubah dulu secara Betul. positive feeling, positive thinking gitu ya. Itu harus diubah dulu minimal. Kalau misalnya kesulitan harus menyadari, menerima dulu gitu ya. Mungkin dengan bahasa yang mudah dipahami, pokoknya yang di dalam harus diubah dulu menjadi Betul. lebih positif gitu ya. Betul. Oke. The law of projection gitu. Betul. kurang lebihnya gitu Karena ya apa kok yang ya. dirubah di dalam diri, maka yang di luar diri akan menyesuaikan dengan sendirinya, mengikuti apa yang sudah berubah gitu loh. Oke. Tampilan di luarnya akan mengikuti. Betul. Realitanya akan berubah gitu loh. Maka tidak penting realitanya seperti apa, Betul. tapi bagaimana respon terhadap realita itu kan. Yes. Kejadian-kejadian yang nggak enak itu yang paling penting dilatih ya kok ya. Betul. Makanya jadinya sip untuk desain. Tapi benar sih, tubuh emang udah menolak sih. Tubuh itu benar. Iya, tubuh udah Tubuh itu menolak. cerdas loh, Mas. Iya, benar. Tubuh itu punya kecerdasan yang dimana dia tuh akan ngasih sinyal. Aku tuh udah gak nyaman di sini gitu loh. Itu gimana ya? Minum dulu bentar Iya. ya. Tubuh udah nolak, daripada dipikir-pikir ya udahlah. Resign lah. Bismillah. Terus Cohen, Ya. ini ada yang tanya gitu ya, Cohen, kenapa sih sekarang ini kan banyak sekali gitu ya di medsos ya orang-orang yang kemudian dibungkus dengan baju ulama atau apa namanya gitu ya, mengatakan bahwa negara ini, bangsa ini akan hancur jika masyarakatnya tidak menghormati dan menghargai serta memuliakan cucunya Nabi gitu. Padahal setahu saya yang harus dihormati, dimuliakan itu nabinya gitu. Nggak ada urusan sama cucunya gitu ya. Masih banyak sahabat-sahabat yang melihat realita-realita seperti ini dari lantai 1 gitu. Kalau lantai 1 kita lihat rumah kan dikit gitu. Kita sekarang di lantai 20 lihat rumah itu kan banyak gitu Cohen ya. Nah, bagaimana Cohen merespon orang-orang yang dianggap suci, dianggap mulia, tetua-tetua agama, tapi memberikan fatwa-fatwa yang pembodohan gitu. Apa yang ingin disampaikan Cohen? Ya itu kan sebenarnya adalah interaksi dari satu frekuensi, adalah interaksi dari level kesadaran, masing-masing level kesadaran yang berada di satu frekuensi gitu loh. Ya. Nah kalau di peta Hawkins tuh ada yang namanya itu kesadaran yang force ya. Jadi di force itu di ranah level force itu ada 2 peran, Mas. Oke. 100 ke bawah itu 100 ke bawah itu adalah korban, mental korban. 100 ke atas sampai 199 itu adalah perannya sebagai pelaku. Jadi peran pelaku dan korban ini silih berganti terus. Makanya di situ di atas untuk keluar dari situ adalah keberanian. Ya. Nah, keberanian inilah nanti yang akan melihat, tanda kutip seperti Mas Hendra bilang, melihat dari posisi yang lebih tinggi ya. Ternyata ini adalah semua proses pembelajaran semua.
agar level kesadaran saya bisa bertumbuh dan melampaui itu semua, melampaui force, masuk ke ranah power. Nah jadi kalau kita nggak kenal diri kita sendiri, kita nggak sadar level kesadaran kita sendiri, kita nggak tidak, tanda kutip itu, mengkonfirmasi posisionalitas kita di level kesadaran yang mana, yang ada adalah kita akan diatur oleh di luar diri. Nah ini kan yang terjadi. Ini soal supply dan demand aja, soal pertemuan antara peran korban dan pelaku. Di saat itu ketemu, ya itu akan terkunci lama di situ, pengulangan itu, Mas. Sehingga misidentifikasi itu akan hadir. Begitu dia misidentifikasi soal saya sebagai harus jadi korban terus, harus turut, harus mengikuti, ya, otomatis cara dia bereksistensi atau cara dia menjalani kehidupan itu ya seperti itu. Karena dia sudah salah mengidentifikasi dirinya gitu. Saya itu hanya pengikut yang harus nurut, yang harus siap untuk diperintah, ya kan? Sehingga dia nggak punya kedaulatan atas diri dia sendiri. Nggak punya kedaulatan atas dirinya sendiri gitu ya. Betul. Sehingga untuk melakukan perbaikan dan kemajuan hidup aja kadang harus mengandalkan air ludah orang yang mengaku cucunya Nabi lah dan lain-lain ya, gitu ya. Salah satu contohnya kan seperti itu. Gitu loh. Karena saya sih ingat soal satu ayat yang dibilang kalau siapa yang nggak mengenal dirinya, dia akan nggak mengenal Tuhan. Jadi kalau dia fokus keluar, mengkultuskan seseorang, nah tanda kutip itu soal Tuhannya, apakah Tuhan yang dia ciptakan atau Tuhan yang menciptakan gitu. Nah, Tuhan yang dia ciptakan atau Tuhan yang menciptakan ya? Kan menarik kan jadi. Ya. Terus akhir-akhir ini tuh aku sering ketemu beberapa sahabat yang dalam perjalanan ke dalam itu tuh dia ada semacam kayak dialog, apa namanya gitu. Jadi ketika dia bingung terhadap sesuatu gitu, dikasih perintah dari dalam, dan itu bisa kayak chat-chatan gitu, Kohen. Dan itu monolog, dialog gitu. Tidak 1-2 orang, banyak teman-teman yang akhir-akhir ini mengalami hal seperti itu gitu. Itu fenomena apa menurut Kohen gitu? Ya itu sebenarnya adalah proses pada saat kita fokus ke dalam diri, berkontemplasi gitu loh. Jadi bedanya introspeksi dengan kontemplasi itu, kontemplasi ada sesi tanya jawab dengan diri sendiri gitu loh, Mas. Nah pertanyaannya adalah, menyadari nggak gitu yang berbicara itu siapa? Apakah si ego, si pikiran, atau dari si jiwanya kita sendiri? Ya, karena itu dibutuhkan yang tanda kutip sinkronitas, Mas. Ya, intuisi itu nggak bisa disebut intuisi kalau tidak dikonfirmasi oleh sebuah peristiwa setelah itu. Nah, jadi hati-hati juga. Kenapa? Karena ego dan pikiran itu mampu menjadi Tuhan loh di dalam diri kita loh. Jadi hati-hati. Nah di situ kan dibutuh proses tetap sebagai yang mengamati terus, Mas. Jadi saran saya kalau ada pengalaman batin, ya, usahakan untuk dicatat. Punya satu buku untuk dicatat. Ya. Kenapa? Karena mungkin tanda kutip suara-suara atau bisikan-bisikan itu belum langsung bisa terkonfirmasi. Makanya jangan langsung diambil kesimpulan. Di situ kan makanya kata waspodo itu di situ. Kamu harus hati-hati dengan suaramu sendiri kadang-kadang. Apakah itu si ego, si pikiran, si ego atau siapa kan? Ya kamu harus kenali. Karena proses untuk berkesadaran atau esensinya pengenalan diri di situ, Mas. Gerak-gerik si ego kita harus kenali. Ya kan, gerak-gerik si pikiran harus kita kenali. Cara si ego menggoda dan menghasut harus kita kenali. Cara pikiran menggoda dan menghasut juga kita harus kenali. Dan dia tetap akan terus bermanuver.
akan terus bermanuver, ya kan? Di saat kita lagi down, kita diinjak-injak sama ego dan pikiran. Tetapi begitu kita sudah berkesadaran, bisa jadi yang ngamatin, udah bisa berjarak, ya, dia tetap bermanuver, menggoda dan menghasut lewat meninggikan kita gitu. Oh, kamu udah hebat sekarang ya, udah sadar ya. Kamu udah bisa gini ya, kamu udah layak untuk menjalankan tugas suci ya. Nah, itu juga tetap harus eling dan waspodo, itu kuncinya. Iya. Supaya bisa menyadari itu. Oke. Jadi tetap harus eling lan waspada. Benar. Cuman memang itu jam terbang deh kayaknya ya untuk Latihan. Harus latihan, makanya Iya. proses mencatat itu adalah proses untuk kita itu latih mengenal diri gitu loh. Gitu loh. Gak ada yang instan. Iya. Tapi kalau Cohen sendiri untuk membedakan antara itu suara ego dan suara intuisi, pembimbing dari diri sejati itu gimana? Kalau dari apa namanya tuh pikiran dan ego itu, ya, dia itu fokusnya itu adalah ke diri sendiri yang tanda kutip nggak ada kebermanfaatan. Jadi dia hanya ngejar perolehan aja, ya, ngejar wibawa misalnya, ngejar materi misalnya. Tetapi kalau dari sisi diri sejati itu, apa yang didapat itu dia akan diolahkan ke ranah spiritual. Contoh, materi itu bukan hal yang jelek, tapi materi itu kalau diolah secara bijak itu bisa dispiritualkan, Mas. Oke. Ya, kita diberi amanah misalnya, ya kan? Oh, dikasih rezeki, kan itu kita punya pilihan loh. Iya. Apakah kita mau menspiritualkan materi itu kembali lewat jalur sedekah, misalnya dari jalur zakat, atau bagaimana? Kan tergantung kita kan, tergantung level kesadaran kita. Kalau ego, udah ngapain lu katanya, ya kan? Lu juga susah gitu kan. Itu kan berbicara terus gitu loh. Suara-suara itu menggoda dan menghasut terus. Tetapi dari sisi jiwa itu, dia kan soal mencari makna, Mas. Waduh, bersyukur, berterima kasih, saya bisa berbagi, saya diberikan kelebihan untuk bisa bermanfaat. Nah, dia tahu bagaimana mengolah itu menjadi sebuah manfaat. Apakah itu materi yang dia dapatkan, apakah ilmu yang dia dapatkan, apakah kesadaran yang dia dapatkan, pengetahuan, dia olah ke ranah spiritual, menspiritualkan itu, gitu loh. Dan teman-teman pasti arahnya nanti ke sana, karena ini asasnya kebermanfaatan, Mas. Jika kita sudah mengenal siapa sejatinya kita itu, karena potensi-potensi itu ya untuk bermanfaat, gitu loh. Iya.